Nikita Mirzani dalam jeruji besi, pengikutnya ketar-ketir, pengacaranya banting setir. Ya, saat ini pengacaranya Nicky Bull sedang banting setir, sayang, sedang berupaya membuat ancaman secara hukum agar DRZ mencabut laporannya atas tuduhannya kepada Nicky Bull. Wadidaw, wadidaw. Tidak akan ya sayang, karena apa? Karena DRZ telah mengungkapkan bahwa jika Nikita Mirzani hanya membuli fisiknya, menghina kepribadiannya, itu tidak masalah. Namun karena Nicky Bull sudah menghina brandnya, mengacak-ngacak brandnya, nah, dilaporkan dan tidak akan dimaafkan. Karena apa? Karena DRZ membangun brandnya tersebut dari proses yang sangat panjang, dari nol sayang. Itu butuh perjuangan yang luar biasa. Mana pengikut Nicky Bull? Serang dong, serang. Dari kemarin rame banget yang nge-tag soal akun TikTok ya yang katanya udah keterlaluan bahas Nikita Mirzani. Bukan cuma Nikita Mirzani yang dihina, tapi juga almarhumah ibunya ikut-ikutan dibawa. Jujur aja guys, awalnya saya males banget bahas ini. Karena semakin dibahas, semakin senang yang bikin video itu. Tapi karena banyak yang dari kalian minta saya bahas dari perspektif hukum, ya mari kita bahas. Fair to play aja ya. Jadi teman-teman, kita ini semua lahir dari rahim seorang ibu kan. Kita bukan amuba yang membelah diri, bukan dilepeh kayak ingus, bukan juga makhluk jadi-jadian dari toilet umum. Kita semua manusia, punya nurani. Dan nurani itu ya pasti tersakiti teman-teman, ketika seorang ibu yang sudah tiada tapi masih dihina. Wah, ternyata aja kita misalnya ini sangat luar biasa ya guys. Dan kasus kita misalnya tidak sendiri, dia ditemani oleh ibunya dan adiknya. Ibunya berperan sebagai ataupun orang yang menyalurkan jasa, ataupun ibunya membantah. Ini bukan pos. Dan kita misalnya dan adiknya menemani para pengusaha dan pejabat itu makan malam. Nah, dari kacamata hukum yang dilakukan akun TikTok tersebut bisa banget dijerat dengan pasal 27A Undang-Undang ITE. Karena pertama dia menyebarkan tuduhan soal prostitusi dan germo. Ditujukan ke publik lewat media elektronik dan jelas-jelas menyerang kehormatan keluarga Nikita Mirzani. Masih kurang, boleh banget dikombinasikan dengan pasal di KUHP soal pencemaran nama baik dan penghinaan. Dan jangan lupa teman-teman, dalam kasus-kasus pencemaran nama baik, kita harus lihat dampak nyatanya. Nih, tengok deh komentar-komentarnya. Komentar-komentar kayak tadi adalah bukti konkret dan nyata bahwa reputasi keluarga Nikita Mirzani benar-benar terganggu ya. Dan ini penting banget untuk memperkuat laporan hukum. Tips buat kita semua ya, kasus kayak gini disebut dengan delik aduan absolut. Artinya yang bisa lapor ya korban langsung, yaitu Nikita Mirzani atau adiknya. Dan harus dilaporkan dalam kurun waktu 6 bulan sejak pertama kali tahu kontennya. Jadi buat teman-teman netizen yang ngerasa difitnah, dihina, dicemarkan, jangan cuma nangis di kolom komentar. Simpan buktinya, catat tanggalnya, dan lapor sebelum basi. Kesimpulannya, kita semua punya hak berpendapat, punya hak berekspresi. Tapi tolong, jangan bawa-bawa keluarga orang, apalagi yang udah wafat. Karena kalau kalian masih tega hina-hina orang yang udah tiada ya, mungkin kalian bukan manusia biasa. Mungkin ya itu tadi, Mbak. Salam dari netizen Es Cendol yang masih punya otak dan empati. Bye-bye.